Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kesempatan, iman untuk kita bisa hadir bersama-sama untuk mencari karunia-Nya, untuk mencari belajar bersama-sama ya. Mudah-mudahan malaikat pada turun melindungi dan mendoakan kita karena kita menuntut ilmu bersama-sama. Luar biasa Al-Hikam yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, dua kali sebulan bersama Ustadz Ahmad Iskanul Himam Rantau, yaitu kata-kata hikmah ya, summary dari beberapa hadis dan Al-Quran itu yang telah diramu oleh beliau menjadi kata-kata hikmah. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita belajar hikmah ke-48, yaitu tanda-tanda hati yang mati. Kemudian kalau masih ada waktu nanti sambung ke hikmah ke-49, dosa dan prasangka kepada Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka hati kita siapkan catatan yang perlu kita catat ya. Kita mudah-mudahan Allah bukakan hati kita bersama-sama untuk bisa menerima kebenaran ini. Kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Tafadhol. Baik, terima kasih banyak Pak Mazwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun wal hadirat. Seluruh peserta kajian online Husnul Khatimah Institute via Zoom meeting Senin pagi saat ini 13 Oktober 2025 yang juga bertepatan dengan 21 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani 1447 Hijriah. Mudah-mudahan niat kita, mudah-mudahan pertemuan kita, perjalanan kita dalam mengembara di dunia ilmu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dan hidayahnya sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melangkah ke hikmah selanjutnya. Pada pagi hari ini insya Allah kita masuk hikmah ke 48 dan 49 insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Al-hikmatu tsaminatu wal arba'un. Hikmah ke 48. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Nah, kali ini di hikmah 48 Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan tentang tanda-tanda hati yang telah mati ya. Di antara tandanya adalah dua keadaan, dua hal. Yang pertama, adamul huzni, tidak bersedih ala ma fataka minal muwafaqat, terhadap kebaikan-kebaikan yang telah kamu lewatkan. Ya. Jadi kalau kita terlewatkan melakukan ibadah, melakukan kebaikan, amal soleh dan seterusnya, kok tidak ada rasa sedih di hati, biasa saja gitu ya. Maka itu termasuk apa? Hati yang telah mati. Saya suka kasih contoh begini Bapak Ibu. Misalnya ada BLT ya dari pemerintah, bantuan langsung tunai gitu ya. Nah ini biasanya kan disasar kepada warga-warga yang di prasejahtera lah kalau bahasa sekarang. Nah misal di kelurahan diumumkan nih, yang akan mendapatkan hanya 100 orang gitu ya. Maka kantor lurah akan membuka pendaftaran dan pengambilan kupon di jam 6 pagi misalnya. Maka orang-orang pasti kan akan berebut gitu ya. Karena mungkin nominalnya lumayan gitu ya, 300.000 misalnya. Tapi kuotanya hanya 100 orang. Ya kalau bahasa kasarnya siapa cepat ya dapat gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang di jam 6 lewat 10 misalnya. Dia ketika mengantri ternyata urutan ke 101 gitu. Jadi dia hanya terpaut satu orang. Dia akhirnya gagal mendapatkan kupon dan tidak mendapatkan BLT itu. Itu kan pasti akan ada rasa sedih gitu ya. Yang mungkin teramat dalam lah. Bahkan mungkin dia sampai bilang, aduh kalau tahu gitu saya tadi gak ke WC dulu gitu ya. Jadi mungkin dia agak telat karena ke WC dulu gitu. Nah ada yang merasa apa hatinya mungkin merasa menyesal, sedih gitu ya karena nggak dapat gitu. Nah kalau kita ternyata ketika kehilangan kesempatan untuk berbuat soleh, berbuat baik, berbuat kebajikan, hilang kesempatan itu, kita tidak dapat lagi melakukan kesempatan itu ya dengan banyak hal lah ya. Mungkin hilang kesempatan itu karena waktu yang kelewatan misalnya gitu ya. Atau karena mungkin karena kita sakit gitu ya sehingga biasanya kita hadir di masjid kan ini jadi nggak masjid. Jadi ada kesedihan gitu di dalam hatinya. Nah itu berarti tanda hatinya masih hidup. Tapi kalau ada peluang kesempatan berbuat amal soleh, berbuat baik, kemudian dia tidak bersedih, nah itu bisa
dikategorikan tanda hatinya telah mati begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, eh, di antara tanda matinya hati adalah tarkun nadam. Dia tidak menyesal. Tidak punya rasa penyesalan ala ma fa'al tahu terhadap apa yang kamu lakukan min wujudiz zallat dari berbagai macam kecerobohan, kesalahan, kekeliruan gitu ya, maksiat. Jadi ketika dia kehilangan kesempatan berbuat baik, berbuat amal soleh, nggak sedih. Ketika dia melakukan kesalahan, kemaksiatan, dosa, dia nggak nyesal. Ya. Nah ini tanda bahwa hatinya telah mati gitu ya. Ketika melakukan misalnya ya pejabat kita melakukan korupsi setelah terbukti dengan sah dan meyakinkan gitu ya. Putusan pengadilan juga telah ingkrah dan seterusnya. Tapi dia tidak ada rasa menyesal, bahkan mungkin masih bisa senyum-senyum, ketawa ketiwi gitu ya. Karena hatinya sudah mati gitu. Nah, dua indikator inilah Bapak Ibu yang kita bisa evaluasi hati kita masing-masing. Kira-kira kalau kita kehilangan kesempatan berbuat baik, kita sedih nggak? Kalau kita telah tidak sengaja atau secara khilaf melakukan kesalahan, kita nyesel nggak gitu ya? Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Makanya kan kalau kita ingat Bapak Ibu di dalam bab taubat gitu ya, itu salah satu dari rukun taubat jadi arkanut taubah ya. Arkanut taubah, rukun taubat itu kan yang nomor satu justru an-nadamah, menyesal. Terus yang kedua al-iqla, stop, berhenti dari berbuat dosa itu. Yang ketiga al-azmu, azam, alla ya'ud, untuk tidak kembali. Jadi pertama syarat taubat itu menyesal. Yang kedua stop, ikhla, berhenti ya dari perbuatan tersebut. Yang ketiga al-azmu, azam yang kuat, tekad untuk tidak mengulangi. Gitu ya. Nah, ini kan jadi harus ada rasa penyesalan itu. Nah, makanya banyak ulama yang kemudian menangis ketika dia sedang beristighfar gitu ya, lakukan sholat malam, bermunajat gitu. Kenapa? Karena nangis itu salah satu tanda penyesalan gitu ya, karena dia menyesal telah melakukan yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menangis juga simbol dari kesedihan kan gitu ya. Kamu kenapa nangis gitu? Iya tadi saya nggak dapat BLT. Nah, cuman kalau kita mungkin kenapa kamu nangis? Iya tadi saya ketinggalan sholat subuh jamaah, nah, gitu ya. Itu kan indah sekali tuh. Seperti kayak ada anak kecil tuh saya ingat, jadi ada konten di Yaman kalau tidak salah ya. Itu anak kecil apa namanya nangis karena tidak apa namanya tidak sholat subuh berjamaah dengan ayahnya di masjid. Jadi sama ayahnya ditinggalin gitu, Bapak Ibu. Jadi dia ada nggak ya videonya ya? Ya, saya ingat ada videonya, cuman saya lupa download waktu itu. Jadi ada anak kecil gitu ya menangis karena dia apa namanya ditinggal oleh ayahandanya pergi ke masjid itu ya. Bayangin coba anak kecil nangis karena ketinggalan subuh jamaah gitu. Nah, kebanyakan orang jangankan subuh berjamaah, nggak sholat subuh aja nggak ada rasa penyesalan gitu ya. Bangun kesiangan tuh kayak nggak ada rasa nyesel gitu. Kayak biasa aja. Nah itu berarti mungkin hatinya telah mati Bapak Ibu. Dan ini yang disinggung oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Ya, surat 22 ayat 46. Ya, surat 22 Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar.
Sebenarnya bukan mata itu yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Nah, kalau hati ini sudah mati, ini hati merupakan sensor kita, Bapak Ibu. Segala macam sensor itu ada di hati ya. Jadi kita bisa menilai mana baik, mana buruk. Kita bisa apa namanya me, apa namanya melakukan eh, apa filterisasi ya. Itu juga dari hati gitu kan. Jadi kalau kolbunya sudah kemudian mati dan tidak diupayakan untuk dihidupkan kembali gitu ya. Nah, ini akan menjadi sebuah bom waktu lah, bumerang gitu ya, yang bisa nantinya berbahaya kepada si pemilik hati itu gitu ya. Kalau tidak diupayakan dihidupkan kembali. Makanya banyak ulama yang fokusnya itu di situ Bapak Ibu, di hati ya. Kalau misalkan hatinya sudah mulai terasa agak mati rasa gitu, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa, itu langsung mereka treatment kembali, treatment ulang hatinya, kolbunya, ya dengan banyak treatment lah, gitu ya, dengan banyak treatment agar dia bisa apa menangis atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, menyesal, ya minimal menyesal lah, minimal menyesal, dan ada perasaan sedih kalau dia melewatkan kebaikan yang mungkin bisa dia lakukan gitu ya. Nah, di sini dijelaskan dulu definisi oleh Syekh Dr. Buti ya, rahimahullah. Kalau yang hati hidup itu yang gimana? Yang amiron bimasyairi hubbillah. Yang penuh dengan rasa cinta kepada Allah wa ta'zimihi dan mengagungkan, membesarkan Allah serta ada rasa takut kepada Allah. Itu namanya hatinya masih hidup. Kalau dia masih punya rasa cinta, membesarkan Allah di dalam hati dan ada rasa takut, maka itu qalbun hayyun. Tapi kalau hilang perasaan tiga tadi, cinta besar dan takut ya terhadap Allah, maka itu huwa qalbun mayyit. Maka itu namanya yang disebut dengan hati yang mati gitu ya. Nah, dan hal yang paling mampu membangkitkan rasa atau membangkitkan kehidupan di dalam hati kita itu adalah zikir ya. Zikir itu salah satu cara yang paling ampuh ya untuk mengembalikan lagi kepekaan kolbu kita gitu ya. Kalau kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, nah itu akan ada rasa menyesal, rasa takut, gitu kan. Rasa Allah ini nggak pantas dibegitukan gitu ya. Nah itu yang ingin disinggung oleh Syekh Ibnu Athaillah di hikmah ke-48 ini ya, Bapak Ibu. Nah, jadi, nah cuma indahnya begini Bapak Ibu. Kan yang namanya al-insan, manusia gitu ya. Manusia itu tidak seperti malaikat, pasti gitu ya. Dan manusia itu nanti secara umum ada dua kan lah ya. Al-anbiya war rusul. Di sini ada para nabi dan para rasul. Nah, di sini ya insan biasa ya khairuhum selain mereka. Kita kan di sini. Nah, kalau para anbiya dan para rasul itu kan sudah bergelar maksum. Ya, mereka sudah dibekali oleh Allah gitu ya. Nah, sudah terinstall di dalam diri mereka itu penjagaan ya, antivirus gitu terhadap kemaksiatan, kesalahan, kekeliruan yang besar. Gitu. Ya, yang kecil pun termasuk. Gitu ya. Nah, kalau kita kan tidak, Bapak Ibu, kita tidak memiliki itu. Jadi kita itu nanti akan menjadi
apa ya, objek tarik ulur lah ya, bahwa kolbu kita itu yang masih sofi, yang masih murni, yang masih jernih, ya dengan nanti al hawa, ya tahu nafs, ya hawa atau nafs, nafsu itu. Ditambah lagi nanti ada di sini hamsatus syaitan, ya ada syaitan di sini yang tidak berhenti untuk me, apa namanya, menggelincirkan manusia gitu kan. Nah kita tuh jadi punya apa ya Bapak Ibu, kalau bahasa bahasa Syebuti itu adalah punya sisi bahwa kalau kita berhasil melawan nafsu, bisikan setan, itu akan membuat kita itu setingkat di atas malaikat, bahkan kata Syekh Buti gitu ya. Karena gini, malaikat itu jelas tidak bermaksiat kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ya. Dalam surat At-Tahrim, surat 66 itu kan, di ayat ke-6 gitu ya. Malaikat itu la ya'sunallah, di antara karakteristik malaikat adalah la ya'sunallah, mereka tidak durhaka kepada Allah, ya. Ma'amarahum, terhadap apa yang diperintahkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintah gitu. Nah, tapi kan mereka seperti itu karena mereka tidak punya hawa nafsu, Bapak Ibu. Ya, ini. Ya, mereka tidak, diri para malaikat itu tidak punya peluang untuk digoda setan karena memang bukan target mereka. Nah, sehingga mereka beribadah kepada Allah itu tidak memiliki rasa sebagaimana yang dirasakan oleh manusia. Tetap mereka mengagungkan Allah, membesarkan Allah gitu ya. Bahkan beberapa malaikat yang bisa langsung berinteraksi dengan Allah seperti malaikat Jibril, ya, dan 10 malaikat lainnya itu yang wajib kita ketahui. Itu tentu mulia, mereka punya kemuliaan, bisa berdialog dengan Allah, mereka bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tetapi yang digarisbawahi oleh Dr. Buti adalah mereka tidak punya feel, rasa kepuasan ketika dia beribadah kepada Allah. Sedangkan manusia ada rasa nikmat gitu ya, beribadah setelah dia mengalahkan nafsunya, ya, menyingkirkan gangguan setannya, bisikan setannya gitu ya, menundukkan itu. Sehingga akan ada perasaan puas. Itu perasaan satisfying lah. Kemudian sehingga dia akan beribadah itu dengan khusyuk, dengan nikmat seperti itu. Nah, di sisi lain tidak jarang atau bahkan mungkin kebanyakan manusia ya justru ya tunduk dengan hawa nafsunya, kalah dengan bisikan setannya karena memang setan sendiri kan sudah bersumpah ya dalam surat 7 Al-A'raf itu bahwa di setan itu akan apa namanya, akan mengganggu, akan menggoda manusia dari berbagai macam arah ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim, ya, wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Jadi di dalam apa namanya, surat Al-A'raf ayat 17, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi nih, kalimatnya setan. Pasti aku datangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan dari kiri gitu ya. Nah, jadi kebanyakan manusia akhirnya kan dalam tanda petik kalah ya. Nah, ini menunjukkan satu hal, yaitu manusia dhaif, lemah gitu ya. Kita itu lemah Bapak Ibu. Kita itu tidak berdaya. Makanya kan kalimatnya la haula wala quwwata illa billah. Kita itu fakir. Kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kita yang sebenarnya fakir itu semua manusia. Enggak semua. Surat apa itu? Surat Fatir ya. Antumul ya ayuhan nas antumul fuqara. Ya, surat 35.
Surat Fatir ayat ke-15. Sini. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya tidak perlu sesuatu. Nah, jadi ketika kita memiliki sisi lemah di situ Bapak Ibu, justru itu kelemahan kita yang Allah jadikan di dalam diri kita itu bisa menjadi sebuah kelebihan. Itu. Kelemahan kita bisa menjadi sebuah kelebihan. Gini, maksudnya gimana? Karena kita lemah, karena kita tidak berdaya melawan tadi godaan setan, menundukkan hawa nafsu kita sendiri gitu ya. Bahkan tadi setan sudah menjelaskan saya akan datang dari depan, saya akan datang dari belakang, dari kanan, dari kiri. Bahkan dalam Sunan An-Nasa'i ya, dalam hadis sahihnya Nabi Muhammad SAW dalam Sunan An-Nasa'i nomor 3134 hadisnya. Itu setan, Nabi bilang inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atruqihi. Setan itu akan duduk ya di dalam jalannya anak Adam itu di berbagai macam jalan gitu. Intinya jalan di sini maksudnya upaya apapun yang dilakukan oleh seorang manusia ada setan di situ gitu loh maksudnya. Ya, ibadah apapun yang diupayakan, ibadah apapun yang dikerjakan pasti ada setan di situ. Pertama misalnya dia mau masuk Islam, tadinya belum Islam, setan akan goda. Ya, begitu udah Islam, tapi belum bagus Islamnya mau hijrah, setan di situ goda, gitu ya. Kemudian sudah hijrah, datanglah panggilan jihad, mengorbankan nyawa dan harta, maka setan duduk supaya untuk tidak manusianya ikutan jihad. Jadi dari semua ibadah yang diupayakan manusia pasti akan digoda gitu dan setan tidak akan kenal lelah gitu ya. Setan itu menang dari segala lini tuh Bapak Ibu. Dia bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat dia. Dia nggak pernah capek godain kita, kita ada capeknya dalam beribadah. Mereka nggak pernah bosan ganggu kita, kita bosan dalam beribadah gitu ya. Jadi apa namanya ya kita tidak mampu sendirian untuk melawan itu semua gitu. Jadi maka kita disifati tadi antumul fuqara gitu ya. Kamu itu yang butuh Allah, kamu tuh fakir semua. Nah, karena ada sifat lemah inilah, kan gini Bapak Ibu, psikologinya adalah kalau orang lemah, pasti dia akan mencari tempat berlindung. Dia akan mencari tempat untuk apa? Berlari. Untuk mencari apa? Mencari perlindungan, mencari keselamatan, mencari ketenangan gitu ya. Nah, itu yang tadi saya maksud. Dari sifat manusia yang lemah inilah akhirnya bisa menjadi suatu kelebihan. Karena ketika Allah memberikan dan menitipkan sifat lemah itu ke dalam diri kita, akhirnya kita mau mencari Allah gitu sebagai tempat berlindung. Akhirnya kita mau kembali kepada Allah untuk mencari pertolongan, ya. Makanya kita minta a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Kita minta kepada Allah seperti itu. Kita bermunajat kepada Allah, kita menangisi dosa, menyesal karena tidak berbuat baik gitu ya. Nah, itu dari mana? Dari kelemahan kita itu, Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita tidak punya sifat lemah ini ya dalam segala hal. Ya tidak mustahil orang-orang akan punya sifat seperti Firaun gitu ya. Karena Firaun ini kan mengaku sebagai Tuhan karena apa? Karena dirinya merasa tidak lemah. Kekayaan harta luar biasa, pendukung loyalis prajuritnya banyak, kemudian tidak punya penantang yang seimbang setara dengan dia. Jadi sehingga dia tidak pernah merasa lemah, tidak pernah merasa apa namanya berkekurangan gitu. Jadi ini subhanallah. Dalam kekurangan kita justru Allah di situ ingin kita menjadikannya dan merubahnya sebagai kelebihan. Yaitu kita menyandarkan kelemahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada lagunya Mustafa Atef ya.
Bapak Ibu, itu sholawat yang di antara sholawat yang saya senang itu adalah ini ya, apa namanya? Sholawat ya coba nih. Ada soalnya ada satu apa namanya? Satu kalimat yang saya senang sekali gitu ya. Nah, di sholawat Qad Kafani Bapak Ibu. Mungkin saya on dulu kalau mudah-mudahan bisa kedengeran gitu ya. Suaranya keluar nggak Pak Mas? Luar bagus kan? Keluar ya. Kalimatnya di sini. Ini kalimatnya kan. Allah Allah. Nah ini Allah 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 malana maulan siwallah. Kami tidak punya Tuhan. Kami tidak punya apa namanya tuan dalam tanda petik maksudnya Tuhan gitu ya siwallah selain Allah. Setiap kali aku memanggil dia, maka dia langsung merespon. Ya abdi, wahai hambaku, anallah, sayalah Allah. Apa yang kamu minta, apa yang kamu mau. Nah, qad kafani ilmu rabbi telah cukup bagiku. Ya, ilmu Tuhanku dari segala permintaanku dan ikhtiarku. Nah, ini nih Pak, ini nih kalimatnya di sini Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu saya salah satu paling sholat yang paling saya suka ini karena kalimatnya itu menggambarkan sekali. Fadu'ai wa betihali. Ntar saya ganti ini. Fadu'ai wa betihali. Nah, maka Doa. doaku wa betihali dan munajatku dan pengaduanku kepada Allah syahidun li. Maka itu sebagai bukti dan saksi bahwa aku iftiqari terhadap kebutuhanku kepada Allah. Jadi dengan saya berdoa, dengan saya bermunajat, dengan saya mengadukan semua keluh kesah saya kepada Allah, harapan saya kepada Allah, itu menunjukkan bahwa aku adalah hamba yang iftikar, yang fakir tadi itu ya. Yang tadi tuh ya, antumul fuqara dalam surat Fatir tadi, ya surat 35 ayat 15. Syahidun li biftiqari. Itu membuktikan sekali lagi bahwa diri ini adalah diri yang fakir, yang maha butuh kepada Allah gitu ya. Nah, karena itulah rahasianya kenapa saya berdoa. Karena itulah alasannya kenapa saya bermunajat. Fiyasari wa asari. Saya berdoa itu di segala situasi. Saya meminta kepada Allah di segala kondisi. Mau saat saya lapang, mau saya saat saya sempit, mau saat saya bahagia, mau saya saat sedih, mau saat saya senang, ya mau saat semua kondisi saya berdoa. Karena doa itu adalah penghambaan saya kepada Allah. Karena disitulah saya mengakui bahwa saya itu butuh dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalimat yang selanjutnya. Nah, itu tadi sebentar kalimatnya di situ ya. Nah, ana abdun, sayalah hamba gitu ya. Sayalah hamba sorofakhri. Justru kebanggaan saya. Saya itu hamba yang bangga dengan kelemahan dan kebutuhan saya kepada Allah. Gitu. Ana abdun sorofakhri dimna fakri wabtirori. Saya adalah hamba yang justru saya bangga bisa ya, saya itu bangga karena saya menjadi lemah gitu. Jadi kelemahan saya ini justru adalah hal yang saya banggakan. Karena dengan saya seperti ini
saya masih mau mencari tempat berlindung. Dan satu-satunya yang saya cari dan saya kembali kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ini salah satu sholawat yang paling menusuk kalimatnya ke dalam hati sanubari saya. Jadi saya juga kalau di mobil itu sering memutar ini sambil merenung, kemudian asik gitu ya dengan nada-nadanya yang ya kita betul-betul mengkorbankan ya, kalau terutama di sini nih Bapak Ibu, kullama nadaitu ya Rabb, tiap saya panggil ya Allah, ya Allah, qala ya abdi anallah. Saya Allah, saya adalah Tuhan kalian, itu apa yang kalian minta, apa yang kalian mau gitu ya. Jadi dan sering kali saya mendengar sholat ini tuh berderai air mata, menangis gitu ya, sambil sambil membayangkan dan apa ya, ya kalau hikmah yang kemarin itu Pak, Allah begitu baik sama kita, Allah begitu banyak memberikan kita apa namanya anugerah gitu. Tapi kelemahan kita, kekurangan kita begitu luar biasa gitu ya, begitu banyak. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi justru dengan adanya sifat lemah ini sebagai manusia, kita jadi tidak sombong, kita jadi tidak apa namanya, tidak apa namanya, merasa diri hebat gitu ya. Justru itu bisa kita ubah menjadi kelebihan kita. Ya kalau kita tahu celahnya, kita tahu bagaimana kita mentreatment kelemahan kita itu sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang kemudian bisa menyesal kalau kita berbuat salah, kita menangis kalau ada satu dua kesempatan berbuat baik yang kita lewatkan gitu ya. Nah itu salah satu kalimat ya. Ana abdun sara fakhri dimna fakri wa tirari. Saya adalah hamba yang justru kelemahan saya itu menjadi suatu kebanggaan buat saya. Karena dengan saya lemah, dengan saya merasa bahwa saya tidak memiliki daya dan upaya, saya kembalikan semua kepada Engkau ya Rob gitu ya. Nah itu makanya kalimatnya nih ya, surat An-Nisa Bapak Ibu. Itulah yang dimaksud wa khuliqal insanu dha'ifa ya. Surat An-Nisa surat 4 ayat 28 itu ya. Surat An-Nisa surat 4 ayat 28 di situ Allah berfirman itu ya wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena manusia diciptakan bersifat lemah gitu ya. Ya selain lemah fisik, lemah pikiran, lemah pengetahuan ya. Secara umum ya lemah yang dimaksud di sini adalah lemah ya kita tidak berdaya gitu ya. Kita tidak mampu untuk kemudian apa namanya mengalahkan nafsu kita ya, kemudian menundukkan, menyingkirkan gangguan-gangguan hawa nafsu dan setan yang ada dalam diri kita. Maka mau tidak mau, ya suka tidak suka, kita harus kembalikan itu semua kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik gitu ya. Maka kita tidak melakukan hal yang Allah tidak ridhoi gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi itu juga sesuai dengan hadis Nabi di riwayat di riwayat Imam Ahmad gitu ya dan di riwayat Imam Tirmidzi, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, setiap anak Adam itu adalah orang yang bersalah dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang kembali kepada Allah, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah ini juga salah satu yang kemudian banyak di antara ulama terdahulu tuh ada cerita ya seperti Fudail bin Iyad, tadinya mantan perompak kemudian taubat kepada Allah. Itu rata-rata orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu, karena di hatinya tuh masih ada rasa menyesal dalam arti gini. Ketika dia berbuat salah, dia tahu yang dilakukan ini salah dan keliru gitu ya. Sehingga tidak muncul sifat sombong. Dia tahu, ya Allah yang saya lakukan ini masih salah, saya tidak mampu, saya tidak berdaya gitu ya. Nah orang-orang yang semacam itu biasanya itu akan mendapatkan taubat sebelum wafatnya gitu ya. Sering dan banyak itu kasus seperti itu. Tapi kalau ketika dia melakukan dosa dan kesalahan dengan takabur, dengan mengatakan bahkan, nah ini kan nggak dosa, nggak salah segala macam, yang menganggap apa yang dilakukannya benar. Nah itu yang justru ya, sangat sulit mendapatkan apa namanya, mendapatkan
taubat gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala karena dirinya sudah ada sifat kibir, sombong gitu ya. Dan itulah dinamikanya manusia ya. Fayusibu yukhti ya. Terkadang manusia itu melakukan hal yang benar, kadang salah. Wa yastaqimu ala sirat, terkadang istiqomah, terkadang ia ta'athar, yang tergelincir. Wa yuti' kadang-kadang taat sama Allah, wa ya'si kadang-kadang bermaksiat gitu ya. Dzalika huwa sya'nul insan, itulah ya manusia ya, bal dzalika huwa sya'nul muslim fi kulli zaman wa makan, bahkan setiap zaman di setiap tempat dimanapun orang Islam berada ya seperti itu. Hasyar rusul wal anbiya, ya selain para nabi dan para rasul yang mereka mayyazahumullahu bil ismah, yang sudah Allah spesialkan, istimewakan mereka dengan sifat ismah, yaitu tadi maksum ya, terjaga, terpelihara ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi kalimatnya yang saya sampaikan, al hikmah ayyar al abdul mu'min billahi azza wajalla min hadat tanaqud ya, muskilatun la mukhallisa lahu minha illa al firar ilallah wal isti'anah bih. Jadi dengan adanya sifat kita yang lemah tadi, khuliqal insanu dha'ifa ya, sesuai surat An-Nisa tadi, maka mau nggak mau, suka tidak suka, orang yang lemah itu selalu mencari tempat berlindung. Orang yang lemah itu selalu mencari tempat yang dia anggap bisa menyelesaikan problem dan masalah dia. Ya, dalam hal ini kita kembali kepada Allah. Itulah makna ubudiyah. Ya, makna penghambaan kepada Allah itu seperti itu. Makanya doa itu kan kata Nabi, mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu intisari dari ibadah. Kenapa? Karena di situ ada makna tadi. Kita menganggap diri kita lemah, ya kita menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha perkasa dan maha segala-galanya. Kalau kita tidak punya sifat lemah itu, kita akan bisa menjadi orang yang sombong dan kita tidak akan kembali iltija kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, nah, ada dua indikator nih, sedih dan menyesal. Sedih karena dia mungkin kelewatan melakukan perbuatan baik, menyesal ketika dia tidak sengaja atau secara khilaf ya melakukan kesalahan, ya melakukan dosa, dia buru-buru menyesal. Nah, justru huzun, ya sedih dan nadamah, menyesal ini adalah sebagai ganti dari ismah yang ada pada diri Nabi. Kalau Nabi itu dijaga, dipelihara oleh Allah karena punya sifat ismah, ya punya sifat maksum. Nah, maka kita sebagai manusia biasa gantinya apa? Ya tadi. Ya kalau kita hatinya masih hidup, kita sedih kalau tidak, kalau kelewatan berbuat baik, dan menyesal kalau kita melakukan kesalahan. Nah, dua inilah yang kemudian menggantikan sifat maksum tadi di dalam diri kita, karena kita tidak maksum ya. Dua hal inilah yang akhirnya menjadikan kita juga bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu dua hal yang bisa menjadikan. Nah, di sini kalimat ada surat Al-Hijr dibahas oleh Syekh Buti ya, surat 15 Al-Hijr 15 ayat 41 dan 42. Qala, Allah berfirman, hadza siratun alayya mustaqim. Ini adalah jalan lurus menuju aku. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Tadi kan setan iblis dalam surat Al-A'raf 17 ya, bersumpah kan akan mendatangi, menggoda manusia dari depan, dari belakang, kanan dan kiri. Tapi Allah pede. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, wahai setan, laisa laka alaihim sultan. Kamu tidak bisa berkuasa atas mereka. Illa, kecuali mereka yang mengikutimu. Illa manittaba'aka minal ghawin, yaitu orang yang sesat. Nah, kalimat ibadi, hamba-hambaku ini siapa? Ya tadi Bapak Ibu. Yang membawa, memikul makna ubudiyah, penghambaan. Nah, salah satu makna penghambaan itu tadi, dia harus ada perasaan sedih ketika kelewatan, ya terlewat kesempatan berbuat amal soleh, dan dia menyesal ketika telah melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya, dengan dua sifat ini tadi, maka mau tidak mau dia akan berdoa atau kembali kepada
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hamba-hamba yang seperti inilah yang kemudian Allah pede, yang mereka tidak akan bisa kau goda. Kalaupun mereka kau goda, mereka terbeleset, tergelincir, mereka akan kembali kepada aku. Mereka tidak akan putus asa. Mereka tidak akan apa namanya kemudian mendengarkan ya, mendengarkan apa namanya ajakanmu dan lain sebagainya. Ya walaupun tadi kebanyakan ya illa kan, makanya Allah ada pengecualian illa, kecuali manita ba'aka minal ghawid, kecuali orang-orang yang mengikutimu gitu ya. Kecuali orang-orang yang mengikutimu maka mereka akan tersesat gitu ya. Nah, setan kan nggak mau disalahin juga Bapak Ibu. Besok setan berlepas diri ya. Seperti dalam surat Ibrahim ya, surat 14 ayat 22 nih. Nanti kata Allah gini, ketika hisab telah selesai gitu ya, setan akan ngomong, ya innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah itu telah menyajikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menyajikan kepadamu, tapi aku menyalahinya. Artinya, kata setan, wa makana li alaikum min sultan. Tuh. Makanya kan setan bilang, tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Gitu. Makanya Allah tadi bilang, laisa alai, apa namanya, tidak, laisa ala syaitan, tidak, setan tidak punya kuasa lah intinya gitu ya. Terhadap hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini juga setan ngaku, saya tidak makan li alaikum min sultan. Tidak ada kekuasaan bagimu terhadapmu. Illa anda autukum fastajabtum li. Melainkan aku hanya sekedar menyeru kepada kamu. Saya cuma nyuruh gitu ya. Kemudian kamu matuhin seruanku. Kamu ikutin perintahku. Ajakanku gitu ya. Makanya kalau orang-orang sekarang melakukan kejahatan dosa gitu ya. Dikit-dikit nyalahin setan. Oh saya dapat bisikan gaib. Ya, saya mendapatkan. Saya menyesal. Saya khilaf. Tapi ini saya apa namanya mendapatkan khilaf gara-gara bisikan setan gitu ya. Mungkin kalau setan dikasih kesempatan buat klarifikasi, tabayun dia akan membela diri. Jangan apa-apa nyalahin kita terus dong gitu ya. Misalnya sampai ada naudzubillah kasus yang apa namanya memutilasi sampai 500 potong gitu kan. Kalau setan bisa membela diri gitu ya dikasih kesempatan, saya nggak nyuruh sampai segitu kok gitu ya. Jadi bahkan mungkin dia lebih setan daripada setan itu sendiri. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Nah itu jadi itu Bapak Ibu ya. Setan tidak mau disalahkan, maka kata setan fala talumuni. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, jangan kamu menghina aku, jangan kamu apa namanya menyalahkan aku. Walumu anfusakum, tapi cercalah ya hinalah, salahilah dirimu sendiri. Nah, disinilah kemudian makanya kita punya sifat lemah, kita punya sifat yang tidak berdaya, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang termasuk tadi Allah sampaikan inna ibadi laisa laka alaihim sultan yang dalam surat Al-Hijr tadi gitu ya. Jadi sehingga kita bisa merasakan lezatnya ibadah, lezatnya taat gitu. Itu ada doanya itu ya. Allahumma rzuqna lezata ibadatik. Ya, ya Allah berikanlah aku rasa lezat di dalam beribadah kepadamu, rasa nikmat, rasa asyik dalam beribadah kepadamu ya. Dan wala tarzukna, dan jangan kau berikan kepada kami lezata maksiatik, yaitu lezatnya bermaksiat kepadamu gitu ya. Sehingga mudah-mudahan dengan begitu ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ke dalam hati kita itu tadi dua hal ya, perasaan menyesal dan sedih ya, sedih ketika tidak kehilangan kesempatan untuk berbuat baik dan menyesal karena telah berbuat kesalahan atau dosa. Baik, itu hikmah ke-48 Pak Mazwar dan Bapak Ibu sekalian. Silakan jika yang ada yang ingin dikomentari atau ditanyakan. Baik, silakan Bapak Ibu ada yang ini untuk hikmah ke-48 ini ada di chat nih saya lihat ya dari siapa nih? Saya Pak Masbar. Dari Bu Erni, Ibu sebentar Pak, saya baca Erni. yang di chat Ya. dulu. Ustaz, dari pernyataan setan bahwa dia akan mengganggu manusia dan Allah akan mendapati bahwa sedikit dari mereka akan bersyukur. Sepertinya setan diberi kemampuan untuk menganalisa dengan benar. Apakah saya salah menafsirkan Ustaz? Baik, yang pasti ya setan atau iblis ya itu
makhluk Allah yang sama dengan kita, tidak punya daya dan upaya, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka diberikan tadi ya yang saya bilang hal-hal yang kita tidak diberikan. Artinya mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Mereka diberikan kegigihan untuk menggoda manusia gitu ya. Sampai tadi dalam hadits An-Nasai yang sahih juga dalam Quran surat Al-A'raf ayat 17 bahwa dia akan mendatangi seluruh manusia, menggoda manusia dari depan, belakang, kanan dan kiri gitu ya. Mereka mendapatkan kegigihan itu yang mungkin manusia tidak segigih itu dalam beribadah gitu, tapi kita segigih itu digoda oleh mereka. Jadi itu merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apakah mereka punya kemampuan untuk menganalisa, ya pasti itu ada, mereka punya itu ya, karena mereka tahu kita, mereka faham kita gitu, mereka melihat kita dari segala arah, dari segala sisi. Nah, maka itu dia tadi. Disitulah kemudian ada celah bahwa kita bisa menjadi orang yang mulia kalau kita kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Insya Allah itu seperti itu Bu Erni ya. Jadi kalau Ibu menafsirkan seperti itu, Insya Allah itu tidak keliru gitu ya. Baik. Baik, silakan Pak Abdul Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi disebutkan bahwa manusia itu ada dua, satu Rasul dan Nabi yang bersifat maksum, dan kemudian sebagian lainnya itu manusia biasalah. Nah, peristiwa yang dilukiskan dalam Al-Quran mengenai Nabi Yunus ya, Nabi Yunus meninggalkan umatnya dalam keadaan dia marah begitu, itu wabarakatuh. eh, pada dia maksum gitu. Jadi apa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini, Ustaz? Baik, Terima baik, baik. kasih. Baik Bapak Ibu, itu sama halnya dengan Nabi Adam yang memakan buah ya, yang dilarang oleh Allah gitu kan. Nabi Yunus yang kemudian belum ada wahyu perintah untuk berpindah tempat dakwah, kemudian beliau berpindah gitu ya. Nah tentu itu lihikmatin barhiroh. Itu ada hikmah yang besar yang ingin Allah tampilkan gitu ya. Salah satunya kalau di kisah Nabi Adam dan Nabi Yunus itu ya pada akhirnya Allah mengajarkan cara bagaimana manusia akhirnya bertaubat dan mengakui kesalahan. Nabi Adam mengakui, Nabi Yunus akhirnya mengakui. Jadi Allah menginginkan gitu. Kalau besok-besok ada manusia melakukan salah, akui kesalahanmu. Ya, menyesal atas apa yang kamu lakukan. Itu hal pertama. Hal kedua, ya Allah ingin memberikan pengajaran kepada kita melalui peristiwa-peristiwa seperti itu, cara bagaimana kita kembali kepada Allah. Misalnya di kasusnya Nabi Adam kan akhirnya kita jadi tahu ada doa Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin gitu ya. Nabi Nuh juga berdoa seperti itu yang intinya bahwa beliau mengakui bahwa beliau zalim terhadap diri sendiri. Nah, dua kejadian Nabi ini tidak kemudian serta-merta menggugurkan sifat maksum mereka. Ya, artinya justru ketika mereka melakukan itu langsung Allah tegur, langsung Allah luruskan dan Allah kembali maafkan ampuni mereka. Nah, justru disitulah letak kemaksuman mereka sesaat setelah mereka melakukan itu langsung gitu. Nah kan kalau kita kan tidak gitu ya. Artinya Allah menunggu kesadaran kita pribadi sendiri untuk kita Tobat. kemudian menyesal kalau kita kelewatan melakukan kebaikan dan kita menangis ya dan menyesal kalau kita telah tidak sengaja atau secara khilaf melakukan banyak kesalahan dan dosa gitu. Jadi itu merupakan hikmah yang Allah ingin tampilkan di antaranya kata ulama dua hal itu ya. Allah ingin menginginkan bahwa kita kembali kepadanya dan Allah ingin mengajarkan cara bagaimana kita kembali kepadanya gitu. Allah alam bisawab. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik, kita lanjut dulu barangkali Ustaz. Oke, baik. Nah, hikmah selanjutnya Bapak Ibu hikmah ke-49 gitu ya. Hikmah 49 ini pelengkap ya atau pelanjut dari hikmah 48 tadi. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'dhumu dzambu indaka 'azamatan ya tasudduka an husni dhanni billah ta'ala. Fa inna man 'arafa rabbahu istasghara
fi jambi karamihi dzambuhu. Nah, itu. Jadi janganlah seseorang itu membesar-besarkan dosanya dengan taraf atau level yang bisa mengancam dirinya tidak husnudzon kepada Allah. Karena sesungguhnya fa inna man arafa rabbahu. Karena sesungguhnya orang yang mengenal Tuhannya, orang yang mengenal Allah dengan baik, istasghara fi jambi karamihi dzambuhu. Dia akan merasa dosanya itu kecil jika dibandingkan dengan luasnya rahmat dan kemuliaan dari Allah. Nah, begini Bapak Ibu. Hikmah yang tadi barusan 48, itu kan Ibnu Athaillah secara tidak langsung ya, itu menyuruh kita untuk menangis kalau kita terlewatkan kesempatan berbuat baik, dan kita menyesal kalau kita kemudian melakukan kesalahan. Nah, takutnya dari penyesalan dan tangisan yang tadi dilakukan, ada orang-orang yang akhirnya kebablasan. Kebablasan apa maksudnya? Kebablasan akhirnya nangisnya terlalu lama, menyesalnya terlalu dalam, sehingga itu membuat mereka putus asa terhadap rahmat Allah. Nah, ini juga satu dosa besar Bapak Ibu. Makanya langsung direm sama Syekh Ibn Athaillah di hikmah selanjutnya. Gitulah, jadi itu ya. Jadi jangan sampai kalau dia menangis dan menyesal, ini tangisannya terlalu lama, penyesalannya terlalu dalam, sehingga akhirnya mereka membawa mereka ini kepada satu keputusasaan yang Allah larang dalam surat Yusuf, surat 12 ayat 87. Gitu ya. La tai'asu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, innahu la yai'asu min rauhillah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah illal qaumul kafirun, hanyalah orang-orang kafir. Nah, kalau orang ini nangisnya terlalu lama, penyesalannya terlalu dalam, itu dia khawatirkan dia akan sampai pada perasaan yang juga ini digiring oleh setan, sehingga seolah-olah dosa dia sangat besar, sehingga Allah tidak mampu untuk memaafkannya. Sehingga Allah tidak mampu untuk mengampuninya. Gitu ya. Padahal Allah dalam surat Az-Zumar, ya, di dalam surat 39 Az-Zumar, ya, itu Allah berfirman, ya, 39, ya. Nah, ini salah satu ayat yang kalau tidak salah saya ingat Umar bin Khattab itu sangat favorit itu ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, beberapa ulama itu sangat favorit dengan ayat ini Bapak Ibu. Bisa diingat-ingat juga nih. Bisa jadi ayat favorit kita juga gitu ya. Untuk rem. Supaya kita tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Ya, supaya kita ingat bahwa ya, ketika kita berbuat salah keliru, memang harus menyesal, betul. Kita harus ada rasa penyesalan, tapi jangan sampai penyesalan itu terlalu dalam sehingga melupakan luasnya rahmat Allah, ya, sehingga membuat dia berputus asa. Nah, karena kalau orang tahu dan kenal dengan Allah Tuhannya, maka dia akan menganggap dosanya sebesar apapun akan menjadi kecil dan ringan jika dihadapkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi awas jangan salah paham. Bukan berarti kita mengabaikan, meremehkan dosa ya. Berbeda maknanya.
Tidak. Yang dimaksud oleh Syekh Ibn Athaillah di sini adalah ketika dia mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya, maka ketika dia berbuat salah dan dosa, dia tidak akan berputus asa. Dia tetap menyesal. Dia tetap kembalikan kepada Allah dan sembari dia berhusnudzon. Itu makanya jangan sampai ya'dzumu dzambu indaka 'azamatan. Kamu menganggap dosamu besar, dosamu banyak, tasudduka. Itu menghalangimu an husnidzanni billah, dari berhusnudzon kepada Allah. Hati-hati. Ya, dalam hadis Muslim jelas di hadis nomor 2675. 2675 hadis sahih Muslim. Apa Nabi SAW kemudian menyatakan, yaqulullahu azza wa jalla. Allah berfirman. Nah, berarti ini hadisnya hadis apa? Qudsi ya. Ana inda dhanni abdi bi. Nah ini dia. Aku ya tergantung prasangka hambaku terhadap aku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya saat dia mengingat aku. In zakarani fi nafsihi, jika dia mengingatku sendirian, zakartuhu fi nafsi, maka aku akan juga mengingat dirinya sendirian. Wa in zakarani fi malain, jika dia mengingat aku dalam satu kelompok manusia, zakartuhu fi malain, aku juga akan menyebut-nyebut nama dia. Aku juga akan mengingat diri dia di dalam kelompok yang mana kelompok aku itu khairun minhum, lebih baik daripada kelompok mereka. Nah, ini juga dalil zikir berjamaah itu diperkenankan Bapak Ibu ya. Ini salah satu dalilnya, gitu ya. Ini salah satu hadisnya. Kata Allah sendiri kan, in zakarani fi malain, jika dia menyebut-nyebut aku, berzikir kepada aku, mengingat aku fi malain ya, di dalam kelompok yang ramai, bang banyak, zakartuhu fi malain, aku juga akan menyebut nama dia, mengingat dia di dalam satu kelompok, yang kelompok di sisiku khairun minhum, mereka kelompok itu lebih baik daripada kelompok manusia. Maksudnya malaikat ya, maksudnya malaikat. Gitu ya. Nah ini Bapak Ibu. Ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung prasangka hamba saya kepada saya. Nah ketika ada orang yang tadi nangisnya berlebihan, menyesalnya terlalu dalam, itu berpotensi membuat orang-orang ini akhirnya berputus asa terhadap rahmat Allah gitu ya. Tidak percaya dengan kebesaran Allah, yang padahal rahmat Allah sangat luas gitu ya. Ya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, fasa'aktubuha. Jadi rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu gitu ya. Ya meliputi segala sesuatu itu ya semua gitu ya. Dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 156 gitu ya. Surat 7 surat Al-A'raf ayat 156 itu kan. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya, bahkan ketika ayat ini turun, kata Ibnu Abbas itu ya, yang dikutip oleh Imam Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur, itu iblis sampai over percaya diri Bapak Ibu. Ketika ayat ini turun gitu ya, ketika ayat ini turun, wasiat apa rahmati wasiat kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Itu kata iblis, oh berarti saya dapat nih rahmatnya Allah. Nah, gitu ya. Sampai akhirnya kemudian turun lanjutan ayatnya, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Tapi rahmat itu aku tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa dan yang menunaikan zakat dan yang beriman. Jadi iblis akhirnya, ya berarti saya nggak dapat dong gitu ya. Padahal ketika ayat yang wa rahmati wasi'at kulla syai' itu turun, itu baru sampai situ turun, rahmatku meliputi segala sesuatu, setan sempat over pede gitu, sempat senyum-senyum bahagia gitu. Wah, saya berarti dapat nih rahmatnya Allah juga nih. Dijelaskan lagi dalam ayat lanjutannya, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Maka aku tetapkan, aku catatkan rahmatku itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa, berbayar zakat ya, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai akhirnya kita
naudzubillah, suudzon kepada Allah, menganggap bahwa dosa kita sebegitu besarnya sehingga Allah tidak akan mengampuninya. Nah, ini dalam bab husnudzon lagi kepada Allah ya. Sama, masih hadis Sahih Muslim nomor 2877. La yamutanna ahadukum, Nabi memberikan wasiat. Nabi memberikan pesan gitu ya. La yamutanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mati illa, kecuali wa huwa yuhsinu billahi dhanna, kecuali dia berhusnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah ini penting sekali Bapak Ibu. Ya. Maka di sini yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang akan dibangkitkan ya sesuai dengan keadaan matinya. Kalau dia matinya dalam keadaan husnudzon kepada Allah, maka dia akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Gitu ya. Bahkan ada riwayat Imam Ahmad kalau tidak salah ya, atau riwayat Imam Al-Hakim, saya agak lupa. Ada cerita orang ini berhusnudzon kepada Allah sebelum meninggal gitu ya. Sebelum meninggal dia berwasiat kepada keluarganya. Kalau nggak salah hadis Bukhari juga ada ini riwayatnya. Dia memberikan wasiat kepada keluarganya gini. Nanti kalau saya mati, jasad saya tolong dibakar ya. Bukan berarti dia percaya dengan kepercayaan lain dikremasi gitu, bukan ya. Tapi dia punya alasan. Apa kata dia gini? Lebih baik jasad saya dibakar di dunia daripada nanti dibakar di akhirat. Saya husnudzon, saya yakin kepada Allah ya kalau saya akan mendapatkan ampunan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari husnudzonnya dia itulah akhirnya dia betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi husnudzon ini sangat amat penting Bapak Ibu ya. Jangan kemudian dianggap remeh ya. Dan Allah itu sangat besar rahmatnya, tidak kemudian memilah-milih. Allah sangat senang menyambut hamba-hambanya yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadits qudsi lainnya, nah ini nih, perhatikan Bapak Ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi? Sama Sahih Muslim ya. Nomornya 2577 ini. Hadis Sahih Muslim, hadis qudsi panjang sekali. Tapi kita mengambil kutipan-kutipan hadisnya saja. Ini, ya ibadi, kata Allah gini, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu orang yang selalu berbuat salah di malam ataupun siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni. Maka mintakan apa? Mintalah ampun kepadaku. Beristighfarlah kepadaku. Aghfiru lakum, aku ampuni kali. Gitu Bapak Ibu. Ini hadis hadis qudsi yang sangat panjang ya. Jadi Allah menyeru kepada kita. Hei, kalian ini orang-orang manusia, ini orang-orang yang gak pernah bebas dari salah dan dosa. Kalian ini suka berbuat dosa siang dan malam. Tapi tenang gitu kata Allah ya. Aku mengampuni semua dosa-dosa kalian. Maka mintalah ampun kepadaku. Nah ini ya. Jadi betul nangis diperlukan, menyesal itu diperlukan. Harus bahkan gitu ya. Tapi jangan sampai setan kemudian menarik kita ke lembah dosa yang lain gitu. Yaitu madhiqul ya'as tadi. Ya, keputusasaan terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Man arafa rabbahu, karena siapa yang mengenal Allah Tuhannya, istasghara. Gini deh Bapak Ibu. Ketika ada orang kenal dengan majikannya, dengan tuannya yang begitu baik, ya begitu pemaaf luar biasa. Itu seringkali kan baik itu. Nah, ini barusan kejadian kemarin. Saya baru banget kemarin ngelihat. Ini mungkin contoh yang sangat relate ya, contoh yang sangat pas. Baru ngelihat kasus kemarin di Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu ya. Saya agak lupa. Itu
ada seorang pembantu ditinggal majikannya, ART ya, ART ditinggal majikannya berlibur ke Bali. Jadi majikannya berlibur ke Bali gitu ya. Dan selama majikannya di Bali, kalau nggak salah 3 hari atau 5 hari gitu ya, si pembantunya ini kurang ajar gitu ya. Ya, tapi juga tidak sampai begitu nantinya. Cuman ini saya ingin mengambil dari sisi yang menjadi pembahasan kita. Si pembantu ini memasukkan pacarnya ke rumah sang majikan, nonton Netflix, leye-leye, bahkan memakan banyak snack gitu ya. Nah, itu kemudian saya berpikir, berarti kan pembantu ini ART ini ya mungkin selain memang dirinya yang kurang ajar, yang nggak tahu diri gitu, yang tetapi dia sampai berani melakukan itu, Bapak Ibu. Akhirnya sampai kemudian dia bisa membawa pacarnya ke rumahnya dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji tadi, yang tidak patut dicontoh dan dilakukan. Karena mungkin dia tahu bosnya baik dan ternyata memang benar betul baik, Bapak Ibu. Jadi itu video adalah video rekaman dari majikannya yang mengusir pacarnya dari rumah itu, tidak dilaporkan ke polisi, diusir ya dengan jangan balik lagi ya Mas. Itu cuma artinya masih masih dalam taraf yang di luar kendali banyak orang lah. Kalau orang orang kebanyakan pasti di level itu mungkin sudah dipecat pembantunya. Ini pembantunya nggak dipecat, dikasih kesempatan 1 kali lagi. Kalau kamu melakukan yang sama, kita panggil polisi, kita begini begini begini. Dan mungkin pacarnya juga akan digelandang ke polsek terdekat gitu kan kalau kebanyakan orang. Karena ternyata rumahnya berantakan, ya snacknya maur-mauran di mana segala macam. Ternyata bosnya baik sekali gitu. Sampai sampai netizen komentarnya di kolom komentar tuh, kok nggak dipecat Pak, kok begini dan begitu Pak gitu. Nah, ini dalam hikmah ini mungkin itu contoh yang ya bisa dibilang tepat, tidak tepat juga gitu. Artinya kalau orang mengakui rahmat Allah, kebesaran Allah, kasih sayang Allah begitu luas gitu ya. Jika dihadapkan dengan dosa dia bukan akhirnya tapi akhirnya meremehkan terus berbuat dosa terus begitu ya. Maka tadi saya bilang ya tepat tidak tepat contoh tadi. Ya sampai kalau si ART tadi kan akhirnya meremehkan gitu kan, melakukan hal yang tidak terpuji. Tapi tadi namanya manusia pasti ada perbuatan salah dan keliru seperti itu. Nah, tapi ketika dia tahu dan kenal bahwa Allahnya maha baik, Tuhannya maha pengampun, Tuhannya maha penyayang, Allahnya maha luar biasa, ya dia tidak akan sampai putus asa gitu. Dia tetap ya menyesal, tetap menangis atas dosa-dosa yang dia lakukan, tapi tidak sampai kemudian dia putus asa kepada Allah. Karena apa? Allahnya baik. Allah begitu baik sama dia gitu ya. Kalau kita tahu bos kita baik begitu aja, kadang-kadang makanya kan sampai kurang ajar pembantu itu kan, ART itu, karena tahu bosnya sebaik itu gitu ya, seramah itu dan sepemaaf itu gitu ya. Nah, maka untuk mencegah supaya tidak terjadi seperti yang ART itu, walaupun ART-nya tahu pembantunya apa majikannya baik, apa? Harus punya malu Bapak Ibu. Al-haya. Kita tahu Allah baik, kita tahu Allah Maha Penyayang, kita tahu Allah Maha Pengampun. Nah, supaya kita tidak putus asa, besarkan perasaan itu di dalam hati bahwa kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf gitu, supaya tidak kita putus asa. Tapi supaya kita tidak meremehkan dosa, nah, harus tingkatkan rasa malu kepada Allah gitu. Jadi seimbang tuh Bapak Ibu. Yang tingkatkan rasa malu. Malu kepada Allah. Malu kepada Allah itu apa? Dan di sini dalam hadis Tirmidzi nomor 2458, Nabi memberikan beberapa variabel, ya beberapa poin orang bisa dikatakan malu kepada Allah. Nah, dalam hadis Tirmidzi 2458, Nabi bilang begini, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu gitu ya. Kulna, kami berkata, ya Rasulullah, inna nastahi, kita malu kok sama Allah. Walhamdulillah, dan kami memuji Allah gitu ya. Artinya tapi bukan malu yang seperti itu yang Nabi maksud. Laisa dzaka, bukan begitu maksudnya. Lakinnal istihya minallah, akan tetapi malu yang benar kepada Allah adalah antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Satu, kamu menjaga kepala dan isinya. Jahat terus kepada orang, yang ingin berbuat zalim terus gitu ya. Yang ingin berbuat
dosa salah terus gitu. Jaga isi kepala. Yang kedua wal batna wa ma hawa, dan jaga isi perut. Ya, jangan makan yang haram, jangan makan yang syubhat kalau bisa gitu ya. Yang ketiga, tatadzakkaril mauta wal bila, banyak ingat mati. Itu banyak ingat mati. Waman aradal akhirah, maka siapa yang menginginkan akhirat, taraka zinata dunia, dia meninggalkan perhiasan dunia. Siapa orang yang melakukan demikian, faman fa'ala dzalik faqad istahya minallahi haqqal haya, maka sungguh dia telah malu terhadap Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi isi kepala dijaga, isi perut dipelihara, dan ingat banyak mati. Nah, itulah orang yang punya rasa malu. Gitu. Jadi harus seimbang ya Bapak Ibu ya. Jadi kita manusia itu ya harus tadi apa namanya punya sifat apa al-huzn, nangis, dan an-nadamah, menyesal. Tapi untuk mengimbangi itu kita harus punya rasa malu, al-haya, gitu ya. Supaya apa tadi? Ketika dia nangis dan menyesal tidak berlebihan, ya, supaya tidak berlebihan, ya jangan apa namanya, jangan ketika dia menangis terlalu lama, menyesal terlalu dalam, itu kan berpotensi membuat dia putus asa dari Allah, dari rahmat Allah. Sehingga dia mungkin punya pikiran dosanya tidak akan diampuni. Nah, maka hindari seperti itu. Ya, kenali Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Nah, tetapi supaya tidak kebablasan juga, jangan meremehkan dosa juga, ya harus punya rasa malu supaya dia tidak meremehkan dosa. Tapi ya tetap ketika dia mengenal Allah dengan segala sifatnya yang begitu luar biasa, maka istasghara fi jambi karamihi dzambuhu. Dosanya akan sangat terasa hadapkan dengan luasnya samudra rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi hikmah ke-49 kita baca lagi, la ya'dzumu dzambu indaka 'azamatan tasudduka an husni dzanni billah. Janganlah ya kamu menganggap dosamu itu besar sehingga itu menghalangi kamu untuk berhusnudzon kepada Allah taala. Karena sesungguhnya orang yang mengenal Tuhannya, mengenal Allah, istasghara fi jambi karamihi, maka di samping karamnya Allah, kemuliaannya Allah, dosanya akan dzambuhu, dosanya akan terasa kecil dan ringan. Tetapi jangan sampai kemudian itu juga membuat dia meremehkan dosa, ya, sehingga dia melakukan banyak kesalahan dan maksiat gitu ya. Nah, itu harus diimbangi dengan rasa malu sehingga dia tidak kebablasan dan tidak terlalu meremehkan perbuatan-perbuatan dosa. Baik, mungkin itu Pak Mazwar dan Bapak Baik, Ibu. silakan Bapak Ibu Oh, yang satu mau. lagi maaf Oh, terakhir. Ya. Satu lagi terakhir maaf. Surat Ar-Rahman ini indah sekali Bapak Ibu. Surat Ar-Rahman surat 55 ayat 60 untuk menjadi itu ya, untuk menjadi menjadi rem lah. Menjadi rem supaya tadi kita seimbang ya. Tidak membesarkan dosa sehingga putus asa, tapi tidak juga meremehkan dosa sehingga melakukan dosa terus-menerus gitu loh. Nah, itu nanti di dalam surat Ar-Rahman ayat 60 Bapak Ibu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan. Ini ternyata Syekh Buti menjelaskan dengan indah sekali. Ternyata ini dari dua belah pihak. Artinya ketika Allah melihat hambanya melakukan kebaikan akan dibalas dengan pahala. Nah, ketika seorang hamba tahu Allah berbuat baik, dia akan mempersembahkan yang terbaik. Paham deh? Jadi gini, dari dua sisi. Ketika Allah melihat hambanya berbuat baik, Allah akan berikan balasan kebaikan berupa pahala, surga, dan sebagainya. Nah, ketika hambanya merasakan Allahnya begitu baik, dia mengenal Tuhannya, Allahnya begitu maha luar biasa, maka dia akan malu kalau dia tidak mempersembahkan yang terbaik buat tuannya, buat Allahnya gitu ya. Kayak tadi misalkan ART. Seharusnya ketika dia punya rasa malu, dia nggak akan sampai melakukan hal-hal tidak terpuji seperti itu. Bahkan yang terjadi kalau dia punya rasa malu, bos gue udah baik nih. Tuh ya majikan gue udah luar biasa baik. Malu nih kalau misalkan kerjaan gue sembarangan, ngasal gitu. Maka dia
otomatis akan mempersembahkan pekerjaan yang terbaik. Dia tidak akan pelit dengan tenaganya. Dia akan seloyal mungkin kepada tuannya. Harusnya begitu, Bapak Ibu. Ketika kita kenal Allah, kita tahu Allah, Allah begitu maha baik kepada kita, kita akan berapa namanya semaksimal mungkin memberikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ayat 60 surat Ar-Rahman ini ya. Jadi dari dua belah pihak seperti itu. Baik itu Pak Mazwar. Baik, silakan Bapak Ibu ada yang mau. Mas, Mas, Mas Mar, Oh, Pak Abdul Syukur lagi silakan Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini, Ustadz. Kalau seorang pendosa itu kemudian sadar dan kemudian tahu bahwa dia husnudzon kepada Allah karena Allah itu luas rahmat dan kasih sayangnya, kemudian itu dia bertobat. Apakah dengan bertobat itu kemudian dia itu dosa-dosanya habis dan kemudian tidak dicuci di neraka, artinya tidak menebus dosa-dosa yang lalu, karena kita ini sering mendengar bahwa ada manusia-manusia yang pada akhirnya masuk neraka tapi kemudian dicuci-cuci dulu di neraka. Nah, ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik. Betul Pak. Jadi kan gini konsepnya ya. Ketika manusia itu berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah, ya, ketika orang ini melakukan dosa, nanti kan dosa ini masih ada di dalam pundak dia selama dia belum istighfar. Selama dia belum taubat. Ya, selama dia belum menyesal. Nah, ketika dia sudah melakukan ini semua, kan Allah akan ampuni nih. Nah, ketika Allah ampuni, maka ya dia sudah tidak memiliki dosa itu lagi. Selama dosanya memang diampuni oleh Allah. Nah, Allah mengampuni atau tidak itu kan mutlak hak prerogatif Allah. Jadi kita nggak tahu nih Allah mengampuni apa tidak. Tapi tadi ya panduannya dari Syekh Ibn Athaillah kita harus husnudzon. Jangan sampai kita mengatakan dosa saya terlalu banyak saya nggak mungkin diampuni. Itu juga termasuk dosa sendiri. Menganggap bahwa Allah tidak mungkin mengampuni dosa dia ketika dia taubat, itu sudah dosa lagi. Nah, maka orang-orang yang dosanya sudah diampuni oleh Allah, ya, dan ketika dihisap memang tidak ada dosanya atau dosanya sudah minim, ya dibandingkan dengan pahalanya, ya otomatis tidak masuk neraka. Karena ketika yang masuk neraka itu ketika khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah dalam surat Al-Qari'ah kan. Ketika timbangan amal baiknya ringan, otomatis berarti yang berat adalah amal timbangan dosanya. Baru fa ummuhu hawiyah, maka kembalinya akan ke neraka. Nah, jadi konsepnya sederhana. Ketika dosa dia banyak kemudian dia istighfar, bertaubat, Allah ampuni, dosanya hilang. Nah, apakah nanti ditimbang ternyata pahalanya banyak? Ya kalau ketika pahalanya lebih banyak dari akhirnya dosa dia, ya berarti dia masuk surga langsung tanpa masuk neraka dan tanpa dicuci. Nah, tetapi ketika yang diampuni dosanya mungkin itu sedikit, ya artinya masih banyak dosa yang dia tidak mintakan ampun kepada Allah dan Allah belum mengampuni, dan ketika ditimbang di mizan ternyata pahalanya lebih ringan daripada dosanya, ya mau nggak mau dia harus tebus dulu, dia harus dicuci dulu. Sederhana itu sih konsepnya Pak Abdul Syukur ya. Nah, cuman siapa yang diampuni dosanya, siapa yang tidak kan itu semua Allah yang tahu gitu. Tetapi tadi panduannya kitanya jangan suudzon sama Allah. Kitanya harus husnudzon. Bahwa saya yakin selama saya istighfar, selama saya menyesal dan saya bertobat dengan taubatan nasuha apalagi pasti Allah mengampuni saya. Nah ketika diampuni, nah udah. Ketika ringan nanti dosanya dan berat pahalanya ya masuk surga langsung tanpa ke neraka. Jadi yang ke neraka itu yang dosanya memang belum diampuni atau sudah diampuni tapi belum semua gitu. Gitu ya Pak bersyukur ya. Wah, Syukron Baik. Ustaz. ya Ustaz baik. mau memperjelas sedikit aja yang disampaikan Ya, Pak Syukur. Itu nanti kita di akhirat itu kan diberikan buku, Ustaz. Buku yang betul, catatannya lengkap sekali, tidak ada satu betul, pun yang tertinggal gitu. betul. Nah, kalau kita udah istighfar, taubat sama nyesal itu, kalau diampuni Allah misalnya, itu buku itu tidak tertulis sama sekali ya Ustaz Nah, di baik, dalam baik, buku itu. baik. Nanti itu ada banyak versi dari para ulama gitu. Karena nanti ulama juga ada membedakan antara apa namanya misalnya al-mahwu dosanya dihapus gitu kan. Kemudian al al-ghafur
Di tip Itu X. dosanya diampuni ya di tip X gitu ya. Kemudian apa namanya al-afu, dimaafkan gitu ya. Nah, kalau beberapa guru saya menganalogi gini, mungkin ya, karena kita nggak tahu pasti, nanti Allah yang tahu pasti. Ada yang beberapa di delete, dihapus, di delete gitu ya. Ada beberapa yang keterangannya masih ada dosanya, ditulis tetap tercatat. Tapi di sini nanti kayak buku rekening koran lah Pak. Kan ada keterangannya kredit atau debit gitu kan. Tapi tetap tercatat gitu. Kan misalkan mungkin tadi dosa kita tercatat apa, tapi di sini tulisannya dimaafkan, diampuni, jadi tidak terhitung. Lunas. Nah, mungkin seperti itu, lunas gitu, seperti itulah. Wallahu alam secara pastinya seperti apa, yang pasti ya ketika diampuni itu sudah tidak terhisap lagi, tidak terhitung lagi, gitu ya, gitu. Jadi masih Wallahu alam. tertulis apa tidak itu masih tanya. Masih banyak versi dari ulama gitu. Oke. Ada yang bilang masih tertulis tapi ada keterangan lah status ya, misalkan disable gitu, sudah tidak terlihat gitu, seperti Iya, itu. ya. Baik. Silakan Bapak Ibu, masih ada? Baik, Alhamdulillah kalau ya tidak ada Allah. lagi, ya silakan Baik, Ustaz kita Bapak tutup. Ibu. Baik. Terima kasih Alhamdulillah ya Allah, Allah berikan kita selalu ya banyak kebaikan, banyak nikmat ya. Maka mudah-mudahan kita dengan pengajian ini Allah mencatat kita sebagai hamba yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, sehingga mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majelis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri fa'lam annahu La la ilaha ilaha illallah. illallah. La La ilaha ilaha illallah. illallah. La La ilaha ilaha illallah. illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa banatina ala dinika wa ta'atik ya muhawwilal hauli wal ahwal. Hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa Amin. sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah taqabbal ya karim. Sekian dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih banyak wabarakatuh. Ustadz. Baik Sama-sama Bapak Ibu Bapak sekalian, Ibu. kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha illa anta anta wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.